Gwen, perilaku tidak lazim ketika berbicara otomatis tangan naik dekat mata. Yang saya kasih sepeda untuk mana mamahnya Sen? Mamanya Sen mana? Mamanya Iya, Sen. iya Bu. Oke, jadi yang saya maksud adalah ibu siapin perilaku pengganti supaya dia tidak melakukan yang aneh ini. Kan aneh nih lagi ngomong otomatis tangannya naik ke dekat mata. Lah, ini kok yang saya kasih Begini Bu, sepeda untuk begini didorong Bu, gimana sih, Bu? begini Bu tangannya begini. Nah, ibu suruh tangan ini gimana caranya supaya nggak di situ? Tapi jangan dikasih sepeda dong. Ayo, tangannya disuruh kemana nih supaya nggak gini? Menurut ibu nih, lazimnya tangannya kemana? Ke Ke bawah kan? bawah Bu. Ya. Nah, kasih pegangan mainan deh. Mainan apa, soft toy kayak apa kayak lazim soalnya umur segitu pegang mainan itu biasa. Oh, Atau iya. suruh tangannya masuk kantong celana. Ya nggak usah sepeda, jauh amat. Nah, itu supaya dia nggak kebiasaan terus-menerus begitu. Tapi ingat, ibu jangan komentarin. Ibu jangan ngomong panjang lebar. Ibu langsung pegangin tangannya sambil ibu terus ngomong. Terus tangannya dia masukin ke kantong saku Iya. celana. Ibu ngomong aja terus. Tapi nggak usah ngomongin, jangan begitu. Nggak usah dibahas. Seperti saran saya tadi ke bundanya Mizan. Jangan bahas tentang kakinya. Jangan bahas tentang gininya. Gitu. Karena saya takut itu malah menjadi kayak penguat. Boleh bikin. Ya. Oke, saya lanjut ya. Iya Bu. Mami Gwen, perilaku tidak lazim melirik ke samping pas melihat mainan atau tangannya. Saya lakukan, saya minta mainannya atau ajak tos sama. Jangan dikomentarin, jangan di apa-apain, malah suruh lihat mainannya sama-sama, bahas cirinya mainan. Jadi misalnya nih Mami Gwen nih, dia lagi pegang boneka gitu kan. Saya soalnya di video saya cari-cari perilaku itu kok saya nggak lihat. Mungkin saya mesti lihat lagi sih, tapi saya nggak lihat. Nah, misalnya nih kan ibu bilang dia melirik ke samping, ya kan? Oke, mainannya di mana? Di sini. Terus dia gini gitu. Gimana sih? Oh, dia lirik. Oke, ibu gini. Ibu bawa mainannya ke sini terus diajak ngobrolin. Jadi mau nggak mau ke sini. Jadi jangan gini, ya. Jangan diambil mainannya, jangan diajak tos karena itu jadi aneh. Biasakan perilaku penggantinya adalah dia ngelihatnya ke sini. Gitu. Ya. Jadi jangan kita juga hati-hati dengan sikap kita. Saya nggak mau ibu ganti perilakunya dengan sesuatu yang malah mainannya diambil atau malah diajak tos kan aneh juga gini terus diajak tos kan nggak nyambung. Arahin aja ke sini. Oke, kita coba aja itu. Mizan kalau ngamuk suka mencakar dan menarik rambut. Caranya potong. Enggak. Eh, Bunda Mizan masih ada pacinya. Nah, eh, mencakar dan menarik rambut bisa nggak tangannya dipegangin? Kan anaknya masih udah gede sih Iya. ya, udah mau 6 ya. Iya, iya. Potong kuku betul. Tapi gimana caranya supaya kalau dia meluapkan emosi dia nggak pakai destruktif gitu maksud saya. Ibu ada ide nggak? Pukul bantal misalnya? Iya, biasanya kalau dia gendong, dia ngamuk, dia tarik rambut, cakar, terus saya kasih turunin di kasur, dia ngamuk-ngamuk, Ya, gigit ya, bantal, gigit dia. betul. Jadi ibu juga harus menetapkan batasan. Kalau kamu nggak behave, aku nggak mau gendong kamu. Ya, kalau kamu mau perhatian aku, kamu juga harus behave. Jadi kalau dia udah mulai marah-marah, tapi jangan lupa selidiki kenapa dia marah-marah. Ada apa? Gitu. Saya lebih lebih setuju kita mencegah karena kalau perilakunya sudah muncul, kita juga kewalahan. Tapi semua ibu itu harus menetapkan standar. Aku nggak mau kalau kamu marah-marah, sana turun. Gitu. Itu harus ada. Iya. Ya, dan ibu udah betul suruh dia turun. Ibu juga udah betul potong kuku. Tapi yang saya pingin tahu apa sih yang bikin dia ngamuk gitu. Saya Iya, lanjut dia ya. non verbal ya. Ya sama, anak saya juga nonverbal. Iya. Iya. Enggak, bukan. Jadi verbal atau tidak itu bukan alasan untuk menyerang. Karena pada dasarnya nanti kita harus tetap mengajarkan komunikasi meski
sulit untuk verbal. Itu bisa workshop sendiri itu. Intinya adalah saya menjalankan itu. Jadi ketika anak saya perilakunya tidak cocok, ya saya nggak mau gitu. Saya nggak mau ladenin. Ya kayak tadi barusan, saya lagi ngajar, terus tiba-tiba dia mengacukan ke saya CDR. Itu dia cuma dapat perhatian, minta perhatian. Tapi dia nggak dapat dari saya. Saya bilang, nggak, ibu nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Lah biasanya bikin sendiri, kenapa tiba-tiba minta saya gitu. Terus saya juga larang suami saya untuk kasih. Dan akhirnya apa? Nggak jadi bikin CDR, emang nggak perlu. Dia sekarang di kamar. Dia tahu ibu tidak akan kasih perhatian. Gitu loh, ada standarnya. Paling anak saya tahu, saya lagi kerja gitu. Ini maminya Edgar. Edgar kalau marah kesel dia suka nilang setan. Selama ini saya Iya, larang, dia ngerti itu salah. Tapi dia tuh, apa sih nilang setan? jadi gini dia pernah kan namanya bapaknya pas ngobrol terus ya sama temannya lah kayak ngomong ya itu saya gitu. Jadi semenjak itu sama, aduh jangan ngomong kayak gitu dia nanti tiru. Nah bener dia tiru walaupun sekarang Oh, kan kita sudah bilang enggak setan maksudnya. iya, heeh. Jadi saya bilang sama papanya sama kamu tuh kalau lagi bicara dengan temanmu terlalu suruh jangan kan karena nadanya keras. Jadi dia ketangkap sampai sekarang tuh dia kalau contoh ya kayak cecenya bikin dia kesal atau apa dia suka gini. Walaupun dia kayak dia tahu kita bakalan marah, dia bisa kecil-kecil ngomong setan gitu, setan gitu. Saya bilang nggak boleh begitu ah, itu Nah, salah loh. Saya sampai tuh saya panggilin waktu Natal tuh saya panggilin Om Pit gara-gara dia suka ngomong kayak gitu. Cuman bertahan berapa lama, tapi dia ngomong lagi. Jadi saya bilang ini karena baiknya gimana ya gitu. karena setiap kali dia ngomong setan, ibu kasih perhatian. Itu Jadi yang saya bilang, ibu harus pura-pura nggak denger, ibu harus pura-pura bego. Jadi omongan dia itu terbang ke langit, nggak ada yang dengerin. Kakaknya nah juga ini nggak dia. kakaknya cecenya juga harus cuek Nah, ini aja. dia cecenya sama dia tuh cuman beda setahun. Jadi biasanya cecenya nggak Nah, senang langsung ya itu. dimarahin kembali Jadinya dia katakan Edgar itu bilang setan untuk gitu. dapat Nah, perhatian. Yang nah salah itu juga. Nah, itu menjadi nah, masalah internal iya itu ibu. dia saya nah ini yang saya nanya kan biasa kayak kita lagi ngumpul apa dia walaupun dia tahu bilang itu salah dia sengaja ucapkan pelan Iya, dan karena dia dia dengan dapat perhatian eh, dari. atau dia ngomong cuma gitu terus saya lirik langsung dia diam dia tutup mulutnya Jadi makanya sama intinya Duta gini, jadi intinya abaikan aja gini, ya. ya abaikan perilaku negatif, Mm-mm. arahkan ke perilaku positif. Nah, Iya, abaikan perilaku negatif tuh termasuk juga cecenya. Gak nah iya boleh ini ada dia ini contoh kayak egois gitu, juga itu cecenya. Heeh. papanya. Nah, itu jadi urusannya mamahnya nih untuk rapat sama Cece sama ini. Saya nggak bisa ikut campur. Iya. Soalnya saya jadi ingat, mungkin masukan buat mama lain. Kan dulu Edgar kan, saya lupa loh sebenarnya. Edgar dulu dari kecil dia selalu pukul kepalanya kalau dia emosi apa. Terus kan diajar dari buah hati. Ibu abaikan atau enggak kayak tarik tangannya bikin apa. Dan memang setelah saya lakukan itu kayak saya abaikan. Terus kayak saya tarik tangannya. Edgar ayo kita. Nah, Ternyata saya juga nah. enggak sangka kalau itu hilang gitu. Puji Iya Tuhan. kan, Iya. ya itu. Jadi Mm-mm. memang lingkungannya yang nomor satu harus berubah. Kalau lingkungan yang nggak berubah, ngerasanya bahwa harus gini aja deh, ya udah gitu. Nah, terus sekarang udah selesai pukul kepala, sekarang adalah omongan. Iya. Itu Sama dia soalnya kalau circle-nya. iya, itu memang masalahnya kalau dia pas di depan umum, ya mungkin saya yang harus kasih tahu ke ibu-ibu lain, ya ini bagian dari terapinya, jadi Iya, saya harus abaikan. iya. Yang mulai terapi duluan maminya. Iya, 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 makasih Bu. Oke, Iya, sip. sama-sama. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.